Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini, saya akan membacakan sebuah cerita dari akun Kaskus yang bernama Pindut. Cerita ini berjudul Penghuni Gedung Tua. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube-nya beliau. Link sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Tak usah lama-lama lagi, mari kita simak ceritanya. Terdengar suara langkah orang berjalan di malam yang sunyi. Seorang wanita tengah berdiri tepat di depan pintu apartemen. Tangannya yang lincah merogoh tas untuk mencari kunci. Samar-samar, ia mendengar suara dari belakang tubuhnya. Karena penasaran, ia berbalik untuk sekedar mengecek suara apakah itu. Ternyata, suara itu berasal dari kamar nomor 203. Tampak pintu di kamar itu terbuka sendiri. Tergerak hatinya untuk mengintip dari celah-celah pintu. Terlihat bocah kecil yang terduduk di kursi dengan kepalanya berlumuran darah. Tak lama kemudian ada seorang wanita yang terseok-seok menyeret kakinya yang terluka. Ia merangkak menghampiri bocah cilik itu dengan menahan perih. Samar-samar dari bibirnya mengeluarkan suara yang bergetar. "Anakku, anakku." Tiba-tiba kaki wanita itu ditarik oleh seorang pria berumuran 40-an tahun. Ia langsung mengayunkan kapak dan menghantamkannya ke tubuh wanita itu tanpa belas kasihan sama sekali. Darah pun berceceran memenuhi seisi rumah. Pria itu tersenyum sembari mengusap tetesan darah pada wajahnya. Sontak aksi tersebut membuat wanita yang mengintip tadi terkejut. Hampir saja berteriak, tetapi dengan cepat ia menutup mulutnya. Namun sayangnya, pria yang memegang kapak tadi merasakan kehadirannya. Baru saja wanita itu berdiri dan enggan pergi dari sana, tiba-tiba rambutnya ditarik secara paksa untuk masuk ke kamar tersebut. Pria itu dengan pintarnya membungkam mulut si wanita agar tidak bersuara, kemudian mengempaskan tubuhnya ke tembok. "Tolong ampuni saya janji tidak akan mengatakan apapun, tolong." "Kamu sudah terlanjur melihat semuanya." Tanpa pikir panjang lagi, pria itu segera mengayunkan kapak ke leher wanita tadi. Ditebasnya leher itu hingga hampir terpisah dari badan. Sang wanita tewas bersimbah darah. Setelah semua perlakukan itu, ia langsung mengambil bahan bakar. Disiramnya seluruh ruang kemudian menyalakan api, membuat seolah-olah terjadi kebakaran untuk menghilangkan semua bukti. Karena pada saat itu tengah malam dan seluruh penghuni sudah tertidur pulas. Alhasil, kobaran api makin besar dan melahap hampir 80% dari gedung itu beserta seluruh penghuninya. Keesokan harinya, terlihat pemadam kebakaran, polisi dan juga mobil ambulan telah membanjiri area itu. Mereka berbondong-bondong untuk memadamkan api yang masih berkobar-kobar. Di tengah keramaian itu, seorang remaja yang berpakaian seragam SMA menerobos lautan manusia yang sedang menyaksikan kebakaran itu. Namun aksinya dihentikan oleh pihak keamanan di sana. "Pak, izinkan saya masuk. Orang tua saya ada di dalam sana, Pak." "Tidak bisa, Dik. Di dalam masih berbahaya," tolak pria berseragam polisi itu dengan tegas. Tangisan remaja itu memecah seraya memanggil nama kedua orang tuanya. Beberapa minggu kemudian, setelah kejadian kebakaran itu, pria yang telah membunuh istri dan juga anak semata wayangnya itu ditemukan gantung diri di kamar 203 tanpa tahu alasan sebenarnya. 3 tahun kemudian, panggil saja Dela. Ia seorang mahasiswa yang sedang membuat skripsi terakhirnya. Tampak ia sedang menggeret koper dan berdiri di depan gedung yang sudah cukup tua. Seorang wanita parubaya mendatanginya. "Iya nak, ada perlu apa ya?" tanya ibu itu dengan senyum yang merekah. "Begini bu," ujar Dela sambil mengeluarkan ponselnya. "Saya lihat di internet kalau ibu menyewakan kamar kos dengan harga murah.
Apakah itu benar? Tanya Della. Wanita itu mengerti maksudnya. Oh, iya benar nak. Apa kebetulan kamu sedang mencari tempat tinggal? Wanita itu bertanya dengan penasaran. Iya bu, sahut Della. Kalau begitu, mari ibu antar ke tempatnya langsung, sahutnya sambil menggiring Della. Mereka berjalan di koridor yang sepi. Della mengedarkan pandangan pada gedung yang sudah tua itu. Terlihat sepi dan tak berpenghuni. Tetapi anehnya, semua tampak bersih, meskipun pintu ditutup dengan rapat. Bu, apa di sini banyak penghuninya? Tanya Della memecahkan kesunyian. Tidak banyak kok, hanya beberapa saja. Karena dulu pernah terjadi kebakaran. Jadi mereka semua enggan tinggal di tempat seperti ini. Oh, kebakaran ya? Pantas saja gedung di atas terlihat menghitam semua. Apakah di atas juga ada yang tinggal? Tanya Della lagi. Tidak ada yang tinggal di atas nak, hanya lantai bawah ini yang ditinggali, sahut wanita itu seraya membuka pintu kamar nomor 103. Nah, ini kamar kamu, silakan masuk, kata wanita itu dan menyuruh Della masuk. Della masuk dan tampak keheranan. Kamar itu sangat besar sekali, ada 2 kamar, dapur, kamar mandi, dan ruang tamunya pun luas. Tetapi kenapa sewa kosnya sangatlah murah? Della berpikir sejenak. Bagaimana? Kamu suka nggak? Tanya wanita itu sambil tersenyum. Perkataannya mengagetkan Della. Oh iya, saya suka. Luas juga ya. Della meringis memperlihatkan deretan giginya. Syukurlah kalau kamu suka. Sebenarnya dulu gedung ini bekas apartemen, tapi selepas kebakaran hanya seperti gedung tua dari luar. Namun fasilitas di setiap kamar masih bagus kok. Dijamin kamu gak akan kecewa, jelas wanita itu. Della mengangguk dengan gembira lalu mengeluarkan sebuah amplop. Ini bu, uang kosan saya selama 2 bulan. Takut kalau saya gunakan untuk yang lain, jadi saya bayarkan ke ibu dulu ya, kata Della seraya memberi amplop ke wanita itu. Terima kasih nak, panggil saja saya Bu Ratna. Rumah saya di samping gedung ini. Kalau ada apa-apa, kamu bisa mencari saya ke sana. Iya bu, nama saya Della. Nak, apa kamu masih sekolah atau sudah bekerja? Tanya Ratna. Saya mahasiswa tahun ketiga bu. Setelah lulus saya akan langsung bekerja. Wah, hebat, yang semangat ya. Ratna undur pamit. Sebelum pergi dia sempat berpesan kepada Della. Nak, kalau kamu tanpa sengaja mendengar suara-suara dari lantai atas, jangan dihiraukan ya. Mungkin itu suara reruntuhan di atas, kata Ratna menegaskan. Oh iya bu, sahut Della mengiyakan. Della langsung menuju ke kamar dan merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Ia sempat berpikir apa rumah ini baru saja ditinggali, karena semua perabotannya tampak begitu bersih. Ia mencoba membuka beberapa lemari di sana, tetapi semuanya kosong, tak ada apapun di sana. Della membuka kopernya dan mulai menata baju-baju yang ia bawa. Malam itu Della duduk di sofa dan sedang menulis skripsi lanjutan di laptop. Di tengah keasikannya mengetik, dia mendengar suara dari atap rumah itu. Dia tak memperdulikannya dan terus mengetik, tetapi suara itu makin lama makin keras. Seperti seseorang yang menarik benda berat. Lalu ia ingat pesan Ratna. Jika ada suara yang terdengar dari atap, tidak perlu dihiraukan. Akhirnya Della memutuskan untuk pergi tidur saja. Keesokan harinya di kampus, Della berkumpul bersama teman-temannya. Gimana Del, kosan baru kamu, oke nggak? Tanya wanita berambut pendek itu yang biasa dipanggil Nana. Lumayan sih daripada di kolong jembatan, sahut Della bergurau. Di mana tempatnya? Di perumahan Permai, apartemen Dahlia nama gedungnya, jawab Della seraya merapikan buku-buku. Saat mendengar nama tempat itu, salah satu dari teman Della yang berada di kelas tersebut ikut mendengarkan. Ia langsung memandangi Della. Asik, ntar malam kita pesta ke tempat kamu ya,
sahut wanita berbando pink itu yang biasa dipanggil Dewi. Ah, kalian ini kalau ke rumahku selalu aja bikin berantakan. Della mencibir mereka berdua. Ayolah Del, ini sebagai penyambutan karena kamu dapat kosan baru tahu, bujuk Dewi. Ya udah, tapi kalian bawa makanan sendiri ya, ujar Della. Siap bos, sahut Nana tersenyum. Malam harinya terlihat Della dan Nana menyiapkan beberapa makanan di atas. Ada kudapan dan air soda juga. Kok si Dewi belum datang juga nak? Apa dia kesasar ya? Tanya Della. Udah, jangan dihiraukan. Dia itu udah gede, pasti tahu jalan lah. Obrolan mereka terhenti saat bel rumah Della tiba-tiba berbunyi. Itu pasti si Dewi. Bukain Gi, pinta Della pada Nana. Nana berjalan mendekati pintu dan membukanya, tetapi tak terlihat siapapun. Wanita itu bingung. Kok gak ada siapa-siapa ya? Aneh. Gumamnya seraya mengernyitkan dahi. Nana ingin menutup pintu itu kembali, tetapi tiba-tiba sebuah tangan menjulur dan memegang tangannya. Astagfirullah, teriak Nana ketakutan. Dewi terkekeh karena berhasil mengerjai temannya itu. Dewi, bentak Nana sambil menjewer kuping temannya yang usil itu. Aduh, sakit nah, lepasin. Berhenti Dewi kesakitan karena dijewer. Della yang mendengar mereka berisik langsung memanggil. Wi, nak, jangan berisik, udah tutup pintunya. Mereka berdua berjalan mendekati Della. Gila, ini rumah apa istana? Gede amat Del, tanya Dewi heran, seraya bola matanya berkeliling, melihat ke segala penjuru. Waktu pertama kali aku datang juga heran, rumah sebagus ini disewain buat kosan, kan sayang banget, mana murah lagi tarifnya. Della bercerita pada kedua temannya itu. Emangnya berapa per bulannya Del? Cuma 500.000, jawab Della. Hah? Yang bener kamu? Ujar Dewi tampak tak percaya. Anggap aja lagi rezeki kamu Del, sahut Nana. Udah yuk kita makan sekarang, lapar tahu. Della mengambil beberapa piring untuk teman-temannya dan mempersilahkan mereka untuk makan. Mereka akhirnya merayakan pesta malam itu dengan makan dan minum. Del, kamu gak ngundang Firman? Dia nanyain kamu terus loh. Tiba-tiba Dewi buka suara. Kan aku baru 2 hari ini di sini. Kayaknya gak pantas saja kalau aku bawa masuk pria ke sini, jawab Della seraya memakan snack di atas meja. Benar juga ya, timpal Nana. Malam semakin larut dan teman-temannya Della undur pamit. Della merapikan bekas makanan dan minuman yang tersisa, lalu mengumpulkannya di sebuah kantong plastik. Sebenarnya Della malas membuang sampah itu keluar rumah karena sudah larut malam. Tetapi sampah itu akan membusuk dan dia takut semut atau tikus akan datang memakannya. Dengan berat hati Della pun keluar untuk membuang sampah tadi. Tepat di belakang gedung itu ada pembuangan sampah. Della berdiri menghela nafasnya sebentar setelah menggeret kantong plastik yang agak berat. Samar-samar dari kejauhan dia melihat seorang wanita dan seorang anak kecil yang berdiri di teras lantai 2. Mereka berdua melihat ke arah Della dengan tatapan kosong. Della mengusap-usap matanya, khawatir kalau hanya imajinasinya saja. Mendadak, entah kucing dari mana yang langsung melompat ke arah kakinya. Astagfirullah. Della kaget dan langsung beralih tempat. Sedangkan kucing itu langsung berlari entah kemana. Della kembali menatap ke lantai 2, tempat di mana wanita dan anak kecil tadi berdiri. Tetapi anehnya mereka sudah lenyap. Tidak mau berpikiran yang aneh-aneh, Della segera membuang sampah saja. Angin dingin langsung menerpa tubuhnya yang berjaket tipis, membuat sekujur tubuhnya kedinginan. Kibasan daun yang tertiup angin membuat suara-suara aneh hingga membuat bulu kuduk merinding. Della bergegas untuk kembali ke kamar kosannya. Pagi harinya, karena hari itu Minggu, Della tidak perlu pergi kuliah. Dia berencana di rumah saja,
sambil menulis skripsi yang tinggal beberapa halaman lagi. Wanita itu beranjak dari tempat tidur, kemudian membersihkan diri. Setelah beberapa saat kemudian, dia duduk di ruang tamu dan mulai mengetik skripsi lanjutannya. Tiba-tiba aktivitasnya harus terhenti dikarenakan suara berisik dari atap rumah, persis seperti suara benda berat yang diseret-seret. Lagi-lagi suara itu, gerutu Della kesal karena tak bisa berkonsentrasi. Karena rasa penasaran yang teramat dalam, dia memutuskan untuk melihat ada apa sebenarnya di lantai 2. Della keluar kamar. Kakinya yang lincah mulai menaiki tangga. Hawa dingin mulai terasa. Suara derap langkah kaki yang menginjak tangga yang sudah sedikit rapuh karena bekas terbakar, menambah kesan menyeramkan. Hembusan angin dan sedikit bau belerang membuat suasana semakin mencekam. Sepi banget ya, padahal ini masih pagi. Gumam Della yang masih terus melangkah tanpa rasa takut sama sekali. Tiba-tiba sebuah bola basket menggelinding tepat di bawah kakinya. Dia mengambil dan mengamati bola itu. Terdapat sebuah ukiran nama di sana. Mumu. Della tak sengaja mengucapkan nama itu. Seketika embusan angin yang dingin melewati tubuh wanita itu. Bulu kuduknya berdiri. Dia ingin meletakkan bola itu lagi di sana dan tak ingin membawanya. Belum sempat ia meletakkan benda bulat itu, seseorang dari belakang mengagetkannya. "Sedang apa kamu di sini, Nadela?" tanya Ratna dengan nada tinggi. "Bu Ratna?" jawab Della seraya terkejut. "Ikut ibu, Nak," pintanya. "Baik, Bu." Della melihat lagi bola yang ada di tangannya. Anehnya sudah menghilang. Hanya tangan kosong. "Aneh, jelas-jelas tadi aku megang bola. Kemana perginya ya?" Della masih berkutat dengan pikirannya. Della dibawa ke rumah Ratna. Dia duduk di sebuah ruang tamu. Rumah itu benar-benar mewah dengan desain masih ke-Jawa Timuran. Menambah aroma mistis di dalamnya. Apalagi banyak lukisan dan wajah dari patung yang tergantung di dinding rumah itu. Lamunan Della terhenti saat seorang wanita seumuran dengannya datang untuk menghidangkan teh. Tetapi wanita itu tampak diam, tak berkata apapun. Lalu ia segera kembali masuk ke dapur lagi. "Itu Siti, pembantuku. Dia yang mengurus semua keperluan di sini dan juga menjaga suamiku yang sedang sakit." Ujar Ratna memulai pembicaraan, meskipun Della tidak bertanya apa-apa. Della hanya mengangguk cepat. "Ayo, diminum, Nak." Ratna mempersilahkan Della. Della meminum teh yang disuguhkan oleh wanita tadi. "Nak, ibu bukannya marah saat kamu naik ke lantai 2. Ibu cuma mau ngasih tahu kamu. Di lantai 2 itu tidak ada apa-apa. Hanya puing-puing sisa kebakaran dulu. Bangunan di sana mudah roboh, Nak. Makanya ibu melarang kamu untuk ke sana. Ibu takut kalau terjadi sesuatu sama kamu. Mengerti tidak sama maksud ibu, Nak?" jelas Ratna. "Iya, Bu, saya juga minta maaf karena sudah lancang. Lain kali saya nggak akan kesana lagi, Bu." Saudela merasa bersalah. "Makasih atas pengertiannya, Nak. Kamu boleh kembali sekarang," kata Ratna lagi. "Iya, Bu, saya mohon pamit." Della berlalu pergi dengan perasaan yang menyesal. Della masuk ke kamar, kemudian buru-buru mengambil tas dan memasukkan laptopnya ke sana. "Sepertinya aku harus ke taman mencari udara segar," kurutunya dan segera berjalan keluar rumah. Della berjalan menuju pekarangan dan ingin keluar komplek itu. Tetapi dari kejauhan dia melihat Siti berlarian mendekatinya. "Baca ini, Mbak," kata Siti sambil memberikan sebuah kertas ke tangan Della. Lalu pergi kembali masuk ke rumah Ratna. Della membuka kertas itu dan membacanya. "Cepat pergi dari rumah itu, Mbak, sebelum terlambat." Perkataan Siti membuat Della makin penasaran. Sebenarnya ada apa ini? Sesampainya di taman, bukan skripsi yang Della tulis, melainkan berusaha mencari sesuatu tentang gedung tempat tinggalnya. Tetapi yang dia dapat hanya kilasan saja. Gedung itu terbakar karena arus listrik yang konslet. Setelah itu tidak ada berita sama sekali. Semakin dicari, makin tak ada hasilnya. Sungguh aneh. Suara alarm di pagi hari membangunkan Della.
Ia bergegas mandi dan berangkat kuliah. Saat jam istirahat, Della duduk di taman sendirian. Seseorang pun datang menghampiri. "Kamu yang namanya Della kan?" tanya Sukma, teman satu jurusannya. "Iya, kamu bukannya Sukma ya?" sahut Della. "Boleh aku duduk di sini?" Sukma tidak menjawab pertanyaan yang ditunjukkan Della. "Iya, boleh." Della hanya ingat dia dan Sukma memang sekelas, tetapi sama sekali tidak pernah bicara. Anak-anak lain mengatakan bahwa Sukma sedikit aneh. Kadang dia berbicara sendiri dan sering menyendiri. Entah ada perlu apa dia mendatangi Della. "Apa kamu sekarang tinggal di apartemen Dahlia?" Pertanyaan Sukma memecahkan lamunan wanita itu. "Iya nih, kok kamu bisa tahu?" Della balik bertanya. "Hanya dengar percakapan kamu waktu itu sama teman-temanmu." "Oh gitu," jawab Della datar. "Kalau boleh usul, kenapa kamu gak cari kamar kosan lain aja yang lebih baik dari tempat itu?" saran Sukma tiba-tiba. Perkataan Sukma membuat Della berhenti mengetik dan memandangnya. "Sudah 2 orang yang mengatakan padaku untuk pindah dari tempat itu, tapi makin dilarang. Itu mungkin membuatku penasaran. Sebenarnya apa yang terjadi pada gedung itu? Apa kamu tahu cerita awalnya, Sukma?" tanya Della penasaran. Sukma hanya menggeleng, tak sempat berbicara banyak karena tiba-tiba Firman dan teman-temannya datang. "Hai Della," sapa Rudi. "Hai Rudi," balas Della. "Siapa nih? Teman baru kamu cantik amat. Kenalin dong, aku cowok terganteng di fakultas ini." Canda Rudi, pria berkulit sawo matang itu, seraya menyodorkan tangan. Mendengar itu, Sukma tidak menanggapi. Dia malah langsung pergi meninggalkan mereka. Loh, kok malah pergi cantik?" kata Rudi tetap merayunya. "Gara-gara kamu, Rud, bikin takut aja," sahut Firman lalu duduk di samping Della. "Emangnya mukaku nyeremin? Dasar kamu." "Lagi ngapain, Del?" tanya Firman. "Ini nyelesain skripsi kurang 2 halaman lagi," jawab Della sambil menutup laptopnya. "Keren kamu, Del, udah mau selesai. Aku aja nyari bahan gak ketemu-ketemu," celetuk Rudi. "Kan kamu ahlinya nyari cewek, Rud, bukan yang beginian," canda Della. "Ah, bisa aja," sahut Rudi malu dengan memutar-mutar badannya. "Itu tadi siapa, Del? Kok aku gak pernah lihat bareng kamu?" tanya Firman. "Namanya Sukma, sekelas juga sama aku, tapi jarang ngumpul bareng, cuman baru tadi aja dia datengin aku," jawab Della. "Oh gitu, ntar malam ulang tahunnya Denny sama Laras, kamu mau gabung gak?" ajak Firman. Della berpikir. "Ayolah Del, ikut aja. Ajak temanmu yang cantik-cantik itu juga," bujuk Rudi. "Iya ya, aku ikut," sahut Della tak bisa menolak reakan Rudi. "Ya udah, ketemu di klub jam 5 sore ya," kata Firman kemudian. Mereka berdua akhirnya pergi meninggalkan Della. Della sudah sampai tepat di depan kamar kosan. Saat mencari kunci pintu, mendadak sebuah bola basket menggelinding di kakinya lagi. Dia ingat betul itu bola basket yang kemarin ada di lantai 2. Lalu dari ujung lorong tampak sesosok anak kecil sedang melambai ke arahnya. Tiba-tiba, Della dibuat terkejut oleh seseorang yang menyentuh pundaknya. "Ya Allah, kaget saya, Mbak," ucap Della yang melihat orang itu adalah Siti, pembantu di rumahnya Ratna. "Mbak, kan saya sudah bilang cepat pergi dari tempat ini sebelum terlambat, Mbak," bentak Siti sambil berlari menjauhi Della. Della terperanjat dan menata napasnya lagi. Lalu dilihatnya bola basket itu sudah tidak ada. Dan anak kecil tadi pun sudah lenyap entah kemana. Della buru-buru masuk dan menutup rapat pintu rumah rapat-rapat. Della berpikir banyak kejadian aneh di gedung ini dan membuat dia makin penasaran. Hingga ia tertidur karena kelelahan. Beberapa saat kemudian, Della dikagetkan dengan suara ponselnya yang nyaring. Dia pun terbangun dari tidur.
Dasar tukang tidur, cepetan ke klub, kita semua udah ngumpul nih, bentak Dewi. Iya bawel. Della segera mematikan ponsel. Dia bergegas mandi, ganti baju, dan berangkat ke clubbing menemui teman-temannya. Della baru saja sampai di tempat clubbing. Dia dan teman-temannya sedang merayakan pesta ulang tahun. Di tengah keasikan mereka, Della samar-samar melihat seorang anak laki-laki dengan menatapnya dari kejauhan. Anak itu berlalu pergi dan Della berusaha menyusulnya. Tetapi di tengah perjalanan langkah wanita itu terhenti. Del, mau kemana kamu? Tanya Firman yang mendatanginya. Tadi aku lihat ada anak kecil di sini, jawab Della sambil masih terus mencari. Kamu ngaco ya? Ini tempat clubbing. Anak kecil mana boleh masuk ke sini? Kamu pasti udah mabuk. Ayo, aku anterin pulang. Meski masih penasaran dengan anak kecil tadi, tetapi Della tak bisa mengelak permintaan Firman. Akhirnya pria taman itu pun mengantarkan Della pulang. Sesampainya di depan gedung kosan Della, Firman mengedarkan pandangan seraya mengernyitkan dahi. Kamu serius tinggal di sini, Del? Pria itu masih tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Iya. Saud Della datar. Kamu gak takut, Del? Gedung ini kelihatan serem banget, ujar Firman yang masih menatap bangunan tua di depannya, tanpa berkedip sama sekali. Udah, jangan ngomong yang enggak-enggak. Aku masuk dulu ya. Della melepaskan sabuk pengamannya, ingin segera keluar dari mobil. Tunggu bentar, Del. Firman menahannya. Ada apa lagi? Tanya Della membenahi duduknya. Firman mengambil bunga dan sebuah kotak di belakang jok mobil, lalu memberikannya pada Della. Del, ini ungkapan perasaanku padamu. Maaf, sudah membuatmu menunggu selama ini, kata Firman dengan lembut. Makasih, akhirnya kamu mengatakannya juga. Della tersipu malu. Firman mendekat, mengikis jarak di antara keduanya. Tangannya membelai rambut Della yang panjang. Sesekali dia menggigit bibir bawahnya karena tertahan dengan kecantikan wanita yang ada di hadapannya. Sampai momen indah itu akan terjadi. Tiba-tiba seekor kucing jatuh tepat di kaca mobil Firman dan membuat mereka berdua terkejut. Astagfirullah. Mereka berdua saling tersentak. Firman segera keluar mobil dan mencari kucing yang mengganggu momen indahnya tadi. Tetapi anehnya, hewan berbulu itu sudah lenyap entah kemana. Udah hampir larut malam nih, kamu pulang aja, sampai ketemu besok ya, kata Della sembari melayangkan kecupan ringan di pipi Firman. Firman tersenyum menatap Della, meskipun di dalam hatinya sedikit kecewa karena momen indahnya tadi sempat terganggu. Dari kejauhan Ratna menatap kedua sejoli itu melewati jendela kamarnya. Della pun masuk ke rumah dan merebahkan tubuhnya. Lelah rasanya, tapi melegakan mendapatkan bunga dan boneka dari orang yang sejak dulu disukai. Akhirnya dia resmi berpacaran dengan Firman. Tak terasa lamunannya menidurkan wanita itu. Saat tertidur, Della pun bermimpi. Ia berada di sebuah meja makan. Tampak seorang anak laki-laki sedang menyantap makanannya. Ibunya tampak gelisah dan memasukkan beberapa baju ke dalam tas jinjing. Tiba-tiba, pintu digedor dengan keras. Bu Sri, buka pintunya, teriak seseorang dari luar ruangan. Sri tidak membuka pintu itu sambil terus memeluk anaknya. Sampai pria itu mengeluarkan kunci serep dan membuka pintu itu sendiri. Geram, pria itu langsung menarik rambut Sri dan membawanya ke dapur. Kemudian dia mengempaskan tubuh wanita itu ke lemari dapur. Sri mengerang kesakitan. Aku sudah beberapa kali bilang, jangan banyak bicara di luar. Kenapa kamu tak pernah mendengarkan, ah? Sampai-sampai ada laki-laki lain yang suka sama kamu. Ingat Sri, kamu itu milik aku. Kamu gak berhak dimiliki orang lain, bentak pria itu dengan emosi. Mendengar ayah tiri dan ibunya bertengkar, anak laki-laki yang tadinya duduk diam di ruang tamu ikut mendatangi mereka. Tetapi yang ia dapat malah siksaan dari ayah tirinya. Anak itu diimbaskan ke meja makan dan tertimpa beberapa piring. Sri tak kuasa melihatnya. Cukup mas, cukup. Ini bukan kesalahan Muklis. Bunuh saja aku mas.
Tapi jangan sakiti Muklis anakku, teriaknya sambil menangisi anaknya yang terluka. Lalu dengan beringas pria itu segera mengambil kapak yang ada di belakang dapur. Kemudian langsung melayangkan benda berat itu ke tubuh Sri beberapa kali, hingga wanita itu meregang nyawa. Della yang menyaksikan peristiwa itu langsung berteriak. "Tidak!" Sentak Della seraya terbangun dari tidurnya. Kemudian dia mematikan alarm jam waker yang sudah berbunyi dari tadi. Mimpi apa aku tadi? Kenapa begitu menyeramkan? Keringat dingin bercucuran. Della sampai sesak nafas karena mimpi yang dialaminya tadi. Saat beranjak dari tempat tidur, Della merasa pegal-pegal di bagian pundaknya. Entah apa yang salah, tetapi pundaknya terasa berat, seperti seseorang sedang duduk di atas sana. Tak ingin berpikir yang tidak-tidak, dia segera membersihkan diri dan segera berangkat ke kampus. Di depan rumah kos, Ratna sudah menunggu wanita itu untuk keluar rumah. Melihat Della keluar, ia tampak terperanjat dan terdiam. "Loh, ibu, kok pagi-pagi udah di sini?" tanya Della sambil melihat Ratna yang keheranan. "Oh, Nadella, ibu cuma mau tanya, siapa pria yang mengantarmu pulang semalam?" tanyanya sambil terus menatap ke arah punggung Della. "Oh, itu teman sekampus Della, Bu. Memangnya kenapa, Bu?" "Oh, enggak. Ibu cuma berpesan saja. Rumah ini jangan dibuat untuk maksiat ya," ujarnya dengan tatapan tajam. "Enggak kan, Bu? Saya bukan cewek seperti itu. Ibu bisa jamin kok," bantah Della. "Syukurlah kalau begitu. Ibu akan percaya sama kamu. Udah ya, sekarang kamu berangkat, nanti bisa telat." "Iya, Bu. Permisi dulu ya," ujar Della dan berlalu pergi. Ratna masih mematung di sana seraya memandang dari kejauhan. Ternyata anak itu menyukai Della, sampai-sampai naik ke punggungnya. Gumam wanita itu dengan tersenyum sinis. Sesampainya di kampus, Della langsung duduk di dalam kelas. Sukma tampak melihatnya dengan tatapan tajam, seperti tidak menyukai kehadiran Della. "Della, kamu semalam kemana aja? Pasti pergi sama Firman kan? Hayo ngaku," tanya Dewi mendesaknya. "Semalam aku mabuk, terus Firman nganterin aku pulang. Gitu aja kok." "Yang bener kamu, Del. Masa gak terjadi apa-apa sih?" tanya Nana. Iya. Firman nembak aku dan kita udah resmi jadian," cetus Della seraya tersenyum. "Hore, akhirnya yang ditunggu-tunggu," teriak Dewi membuat semua mata tertuju padanya. "Diem kamu, Wi," Della menutup mulut Dewi. "Selamat, Della," kata Nana. "Iya, makasih," saud Della seraya memijat punggungnya yang masih terasa pegal. "Punggung kamu kenapa, Del?" tanya Nana. "Nggak tahu nih, pagi tadi pas bangun udah pegel banget rasanya." "Mungkin kamu salah posisi tidur jadi kayak gitu. Besok juga baikan," tegas Dewi. Mendengar perkataan temannya, Della hanya mengangguk. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Ternyata itu dari ibunya. "Iya, Bu, ada apa? Kok tumben pagi-pagi gini telepon?" "Nak, kamu gak apa-apa kan? Kok ibu bermimpi yang buruk tentang kamu?" "Bu, Della gak kenapa-napa kok. Ibu jangan khawatir ya." "Syukurlah kalau gitu, Nak. Ibu sama ayah jadi tenang sekarang. Kalau gitu kamu belajar yang rajin ya. Jaga diri kamu baik-baik." "Iya, ibu juga jaga kesehatannya sama ayah." Panggilan pun berakhir. Della terdiam sejenak, sedang memikirkan sesuatu. Dari mimpinya semalam, kemudian orang tuanya juga ikut bermimpi. Jika dipikir-pikir, tidak mungkin bisa kebetulan. Guys, kalian percaya hantu nggak?" tanya Della tiba-tiba kepada kedua temannya itu. Dewi dan Nana saling menatap, kemudian salah satu dari mereka tertawa. "Hari gini kamu masih percaya setan? Yang bener aja kamu, Del," bantah Dewi. "Kenapa, Del? Apa kamu dihantui di kosan yang baru ini?" tanya Nana penasaran. "Nggak gitu juga sih. Sudahlah, mungkin cuma perasaan aku aja."
Della menyimpan ponselnya kembali dalam tas. Perbincangan mereka harus terhenti karena Pak dosen tiba-tiba masuk ke kelas. Saat jam istirahat, seperti biasa, Della duduk sendirian di taman dan sedang mengetik skripsinya yang tinggal 1 halaman. Sambil sesekali ia memicit punggungnya yang teramat pegal. Dari arah lain, Sukma berjalan menghampirinya. "Apa aku boleh duduk di sini?" tanya Sukma tiba-tiba. Tanpa melihat siapa itu dan masih fokus pada laptopnya, Della pun berkata, "Iya, boleh kok." Sautnya seraya menoleh, dan ternyata itu Sukma. Della tampak bengong. "Apa punggung kamu masih sakit, Del?" Gadis itu bertanya kembali. "Kok kamu bisa tahu kalau punggungku sakit?" Della pun menutup laptop, kemudian menatap Sukma dengan banyak pertanyaan. Sukma membuka tutup botol air yang sudah dipersiapkan sebelum mendatangi Della tadi. "Bismillahirrohmanirrohim." Sukma tampak membaca beberapa ayat, sedangkan Della hanya memandanginya. "Nih, minum dulu. Insya Allah punggung kamu gak akan sakit lagi," kata Sukma sambil memberi botol air itu padanya. Meskipun tampak bingung, tetapi Della tidak menolak pemberian Sukma. Dia langsung meminum air itu perlahan-lahan. Sesekali sorot matanya menatap Sukma yang berwajah cemas. Beberapa saat kemudian, rasa sakit yang dialami Della sejak pagi tadi berangsur hilang. Sosok anak kecil yang duduk di atas punggung Della merayap turun. Sorot matanya yang hitam menatap ke arah Sukma. Sosok itu mendesis, memperlihatkan taringnya. Dia tampak marah pada Sukma. Tetapi sayangnya gadis itu bukan tandingannya. Akhirnya dia memilih pergi dan menghilang layaknya asap. "Sukma, terima kasih ya. Punggungku sudah gak sakit lagi. Sebenarnya ini air apa?" tanya Della seraya mengejutkan Sukma. Sukma tersenyum. "Del, kamu tahu gak apa yang dibicarakan orang-orang tentangku?" tanya Sukma sebelum menjawab pertanyaannya. Della tak menjawab. Sebenarnya dia tahu bahwa orang-orang di sekitarnya menganggap Sukma kurang waras. Pasalnya gadis itu sering berbicara sendiri atau tiba-tiba marah dan menangis dengan alasan yang tidak jelas. Namun Della merasa tidak sopan jika langsung mengutarakan pemikirannya itu. Meskipun Della tidak menjawab pertanyaan Sukma, gadis itu pun sudah bisa merasakan. "Della, kamu tahu anak indigo nggak?" tanya Sukma tiba-tiba. "Indigo ya?" Della berpikir sejenak. "Bukannya itu orang yang memiliki indera keenam atau kekuatan supranatural yang bisa melihat makhluk halus, benar nggak?" pungkas Della. "Iya bener Del, aku termasuk contoh anak indigo itu," kata Sukma. Mendengar perkataannya, Della langsung terkejut dan menutup mulut. "Yang benar kamu? Jadi kamu benar-benar bisa melihat mereka? Hantu gitu?" tanya Della makin penasaran. Sukma mengangguk. "Ada satu hal lagi yang ingin aku sampaikan padamu, Del. Sebenarnya yang ngebuat punggungmu terasa berat itu adalah arwah anak kecil yang berumur 5 tahunan. Dia minta gendong sama kamu, Del," ujar Sukma menjelaskan. Bagaikan disambar petir di siang bolong, bulu kuduk pun berdiri. Della tak bisa berucap apa-apa lagi, namun dipaksanya untuk berbicara. Sekarang anak kecil itu masih ada nggak, Sukma?" tanya Della seraya gemetaran. "Dia udah pergi, tadi aku ngusir dia pakai air yang kamu minum." Della tampak lega, akhirnya dia bisa kembali mengambil napas. Namun tetap saja, itu tidak mengurangi rasa takutnya. Della menatap ke arah Sukma yang masih memikirkan sesuatu. "Terus aku harus gimana, Sukma?" Della meremas tangannya karena rasa takut kembali hinggap. "Apa kebetulan dia adalah penghuni gedung yang kamu tinggali ya?" Sukma bergumam. "Maksud kamu apa? Aku gak ngerti." "Sebenarnya 2 hari yang lalu aku sudah memperingatkanmu untuk pindah dari tempat itu. Tapi kamu tidak mendengarkan saranku. Sekarang mereka mulai menyukaimu. Aku juga bingung bagaimana harus membantumu," jelas Sukma.
Wajah Della langsung berubah pucat. Kalau saja hari itu dia mendengarkan saran Sukma, mungkin semua hal buruk yang dialami akhir-akhir ini tidak akan terjadi padanya. Aku gak pernah tahu kalau akan seperti ini jadinya. Lagi pula, apa yang membuat mereka menyukaiku? Aku aja gak kenal sama mereka. Bantah Della. Mungkin kamu pernah menyentuh barang milik mereka. Terka Sukma. Barang. Della mendongak ke atas menatap langit yang berwarna biru, mencoba menafsirkan perkataan lawan bicaranya. Dia mengingat-ingat barang apa yang pernah disentuhnya. Astagfirullah, bola. Teriaknya membuat Sukma kaget. Ah, iya, aku tadi juga lihat anak kecil itu membawa bola basket. Aduh, Sukma, aku benar-benar gak sengaja memegang bola itu. Aku juga gak tahu kalau itu barang milik mereka. Bagaimana ini? Sukma menghela nafas, mencoba menenangkan wanita di hadapannya yang mulai panik lagi. Dia menyarankan agar Della banyak-banyak berdoa dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Karena hanya dengan begitu, mereka tidak akan mengganggunya. Della pun mengikuti saran darinya. Di suatu sore, terlihat Della sedang makan bersama Firman. Namun wanita itu sangat murung dan tidak berselera. Sebagai kekasih, Firman pun menanyakan kenapa Della murung seperti itu. Del, ada apa? Aku perhatiin kamu hari ini murung terus. Apa ada masalah? Cerita aja sama aku. Della mengaduk air es yang ada di tangannya, lalu meminum beberapa teguk. Helaan nafas kasar berembus dari rongga hidungnya. Fir, apa kamu percaya di dunia ini ada makhluk halus? Tanya Della tiba-tiba, membuat lawan bicaranya tersentak. Firman mengatakan sebagai umat Islam, dia sangat percaya bahwa makhluk halus itu ada. Namun mereka hidup di alam yang berbeda. Lalu, apa kamu percaya bahwa mereka bisa melukai kita? Della, kenapa kamu bertanya seperti itu? Jawab saja. Jika mereka yang tinggal di alam yang berbeda melukai kita, itu pasti ada sebabnya. Entah karena perbuatan kita yang memicu kemarahan mereka, atau ada orang yang dengan sengaja memanfaatkan mereka untuk kebutuhan pribadi. Fir, aku takut. Firman mendekati sang kekasih. Meskipun wanita yang dihadapannya tidak berbicara mengapa dia takut, namun Firman sudah bisa menebak kekhawatirannya. Del, kalau ada apa-apa, kamu harus langsung telepon aku ya. Ingat, kamu masih punya aku di sini. Kata Firman menguatkannya. Iya Fir, makasih ya. Saudela mulai merasa lega. Firman mengantarkan sang kekasih sampai ke rumah. Sebelum berpisah, pria itu mengecup kening Della, berharap wanita yang dicintainya itu tidak bersedih lagi. Della tersenyum manis mendapat perhatian khusus dari Firman. Dia melambaikan tangan saat mobil milik kekasihnya meninggalkan area perumahan. Namun saat berbalik badan, senyuman tadi langsung pudar tatkala melihat gedung tua yang berdiri di hadapannya. Tampak langit gelap gulita dan sesekali memancarkan kilatan petir yang seolah-olah mengisyaratkan tempat itu tidak beres. Rintik hujan pun turun tanpa diperintah, memaksa Della untuk masuk ke rumah, meski langkah kakinya terasa berat. Sesampainya di depan pintu, dia mencari-cari kunci rumah di dalam tas. Tiba-tiba semilir angin dingin menerpa tubuhnya. Della mempercepat pergerakan agar bisa langsung masuk ke rumah. Mendadak, indera pendengarannya menangkap sebuah suara yang membuatnya merinding. Kakak sudah pulang ya? Suara itu terdengar jelas di telinga. Perlahan Della menoleh, mengedarkan pandangan ke segala penjuru. Namun tidak ada siapapun di sana. Merinding, sudah tentu. Bahkan suara itu berulang kembali disertai tawa anak kecil yang terbahak-bahak. Della menutup kedua telinganya, tak ingin mendengarkan suara-suara itu. Akhirnya kunci pun ditemukan. Dia bergegas masuk ke rumah dan mengunci pintunya rapat-rapat. Setidaknya, kini dia bisa bernafas dengan lega. Della segera membersihkan diri dan mengingat pertemuan siang tadi dengan Sukma.
Wanita itu memberikan sebuah USB dan menyuruh Della untuk menontonnya. Buru-buru dia mengeluarkan laptop dari tas dan mulai menonton. Ternyata itu adalah kumpulan berita tentang gedung tua yang Della tinggali saat ini. Terjawab sudah pertanyaan Della selama ini. Namun anehnya, dari mana Sukma bisa mendapatkan informasi itu? Hanya wanita itulah yang tahu. Petang pun menjelang, seperti yang dikatakan Sukma, bahwa sholat dan mendekatkan diri kepada Tuhan adalah jalan satu-satunya menghindari mereka. Maka saat itu juga, Della mengambil air wudhu untuk menunaikan ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Niat hati ingin mengambil air wudhu, tetapi air yang keluar berubah menjadi darah. Astagfirullah. Della mundur beberapa langkah, mencoba mempertahankan posisi tubuhnya. Dia menutup mata sejenak, berharap yang dilihatnya hanyalah ilusi. Saat membuka mata, air tadi sudah kembali menjadi normal. Della kembali meneruskan aksinya. Selesai berwudu, dia berdiri untuk berdoa. Namun lagi-lagi, dia dikejutkan oleh sosok wanita yang berdiri di dalam kaca. Della tersentak. Kemudian mengusap-usap matanya sampai sosok itu lenyap entah kemana. Rasa takut mulai menghinggap, tapi dia tidak boleh lengah. Della segera menunaikan sholat maghrib. Setelah itu dia membaca ayat-ayat Al-Quran sembari menunggu Isya. Di dalam hatinya seperti ada seseorang yang terus mengawasi dari belakang, tetapi ia tak mau menghiraukannya. Dia mencoba melawan rasa takutnya meski tangan sudah berkeringat. Saat waktu Isya pun datang, dia kemudian menunaikan sholat, dan ketika duduk tahiyat akhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, menoleh ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, menoleh ke kiri. Mendadak Della terkejut ketika melihat seseorang perempuan sedang duduk memandangnya dengan lidah yang menjulur sampai ke lantai. Astagfirullahaladzim. Della berteriak sambil menutup mata, berharap sosok itu tidak mengganggunya. Tiba-tiba pintu kamar Della tertutup dengan sendirinya, padahal tidak ada angin atau apapun itu. Della langsung membuka mata karena kaget dan sosok tadi sudah tidak ada di sana. Dia memberanikan diri membuka pintu kamar yang tertutup tadi. Perlahan-lahan dia membuka pintu itu dan ternyata lampunya mati. Padahal jelas-jelas dia tadi menyalakannya. Della segera mencari tombol lampu dan memencetnya. Saat lampu menyala, Della tersentak bukan main karena melihat seorang perempuan dan anak kecil yang tubuhnya berlumuran darah sedang berdiri menatapnya. Spontan saja dia berteriak. Ah! Della terbangun dari tidurnya di pagi hari. Nafasnya tersengal-sengal, seperti habis lari maraton. Mimpi barusan benar-benar mengerikan. Della menatap sekitar, merasakan ada sesuatu yang aneh dalam rumahnya. Tak ingin berlarut-larut dalam keadaan seperti itu, dia bergegas pergi ke kampus dan mencari Sukma. Namun sayangnya, hari itu wanita yang dicari tidak datang ke kampus. Della bertanya pada salah satu teman yang duduknya tidak jauh dari Sukma. Wanita itu mengatakan bahwa Sukma izin tidak masuk kuliah karena mengantarkan neneknya berobat. Rin, kamu tahu alamat rumah Sukma? Aku nggak tahu, Del. Coba kamu tanya sama Bu dosen. Tidak menunggu lama, Della langsung ke ruangan para dosen. Untungnya salah satu dari mereka mau memberikan alamat Sukma kepadanya. Tidak sengaja, Dewi yang saat itu mengumpulkan tugas kuliah ikut memperhatikan temannya itu. Di kantin, Della dan teman-temannya sedang duduk menikmati makanan. Hari itu ada Firman dan Rudi juga. Del, sejak kapan kamu jadi dekat sama Sukma? Tanya Dewi dengan sinis karena mendengar temannya itu meminta alamat pada salah satu dosen. Hah? Nggak juga kok, aku memang lagi ada perlu sama dia. Jawab Della beralasan. Kamu sendiri tahu kan kalau Sukma itu rada aneh orangnya. Jadi aku nggak mau kamu ikutan aneh kayak dia. Cetusnya lagi. Apa salahnya, Wi? Lagian kita semua di sini juga satu kampus. Timbal Firman membela sang kekasih yang mulai terpojokkan.
Dewi tetap merasa tidak senang kalau temannya itu bergaul dengan Sukma, wanita aneh dari kampus itu. Namun, dia tak bisa menghentikan keinginan Della untuk pergi ke rumah Sukma. Sedangkan Nana hanya memperingatkan untuk berhati-hati saat di perjalanan nanti. "Aku anterin kamu ya," pinta Firman seraya memegang tangan sang kekasih. Della hanya mengangguk cepat, lega rasanya karena Firman selalu ada di sisinya. Sore harinya, Della dan Firman pergi ke rumah Sukma dengan mengikuti alamat yang diberikan Bu dosen. Sempat tersesat beberapa kali karena rumahnya agak sulit dicari. Sampai Firman harus bertanya ke beberapa orang untuk memastikan alamat itu benar atau tidak. Sekitar hampir 1 jam lamanya, mereka tiba di depan sebuah rumah joglo dengan gaya bangunan kuno. Di depan rumah itu terlihat seorang nenek yang sedang duduk santai di kursi goyang. Awalnya sang nenek duduk tenang dengan menatap langit-langit rumah. Namun setelah merasakan kehadiran Della dan Firman yang mendekati rumah itu, dia buru-buru bangkit dengan wajah cemas. Sang nenek berlari masuk ke rumah. Della dan Firman tampak kebingungan. Tak lama kemudian nenek itu keluar lagi membawa sebuah plastik di tangan. Ternyata itu adalah garam. Gegas menggunakan tangannya yang telah keriput, sang nenek melemparkan butiran garam ke tubuh 2 orang yang tidak dikenalnya sambil berteriak-teriak. "Hingga to dedemit, kowe ora ditompo nang omahku. Ojo ganggu putu-putuku." Nenek itu terus berbicara dengan bahasa yang tidak bisa dicerna oleh Della dan Firman, sambil tangannya masih melempari garam. Kedua orang tadi yang dilempari garam saling berpandangan, bingung, aneh, dan tidak mengerti dengan aksi wanita tua itu. Sukma yang mendengar ada keributan segera keluar untuk melihat keadaan. Dia ikut terkejut karena melihat siapa yang datang. "Apa yang membawa kalian ke sini?" tanya Sukma sembari menghidangkan 2 gelas teh hangat untuk mereka. Della mengeluarkan sebuah USB dan memberikan benda itu kepada Sukma. "Aku ingin mengembalikan ini, aku sudah melihatnya dan mengerti sekarang," sahut Della. "Sukma, sebenarnya apa yang dilakukan nenekmu tadi? Kenapa beliau melempari kami dengan garam?" tanya Firman penasaran. "Agar mereka tidak ikut masuk ke dalam rumah ini," jelas Sukma sambil menatap sosok wanita yang sedang duduk di jok belakang mobil milik Firman. "Maksud kamu?" Della masih belum paham. "Salah satu dari mereka sudah mengikuti kalian," jelas Sukma. Firman terkejut meskipun dirinya masih belum bisa percaya dengan ucapan Sukma. Namun, wanita itu seperti tidak sedang berbohong, apalagi menyangkut makhluk halus. "Apa anak kecil itu lagi?" tanya Della. "Bukan, kali ini seorang perempuan yang berumuran 30 tahunan. Sepertinya aku harus pindah dari gedung itu," kata Della lirik. "Sudah terlambat, mereka sudah terikat padamu. Kemanapun kamu pergi, mereka akan ikut," timbal Sukma. "Apa? Lalu aku harus bagaimana, Sukma?" tangis Della memecah karena takut. "Semalam aku pun mulai diganggu mereka. Ketika aku sholat, mereka tepat berada di hadapanku. Aku takut. Aku gak tahu harus bagaimana lagi." Firman mendekati Della, berusaha menenangkan sang kekasih. Sukma menghela nafas sejenak, kemudian masuk ke kamar untuk mengambil sesuatu. Setelah itu dia kembali dengan membawa sebuah kotak di tangan. "Rasanya aku sudah tidak membutuhkan ini. Pakailah. Ini adalah kalung pemberian dari eyangku dulu. Kalung ini telah menyelamatkanku dari mereka yang berniat jahat. Insya Allah, kamu akan baik-baik saja," ujar Sukma seraya memberikan kotak itu. "Makasih Sukma." Della pun menghentikan tangisnya. "Satu lagi, sebelum pulang belilah beberapa garam. Ketika sampai di rumah, taburkan garam itu di depan pintu rumahmu, agar mereka tidak bisa masuk. Lalu di depan pintu kamar, dan di semua jendela juga. Ingat itu," pesan Sukma padanya. "Baiklah."
Sebelum pergi, Della sempat menanyakan perihal mengapa Sukma bisa tahu banyak tentang gedung itu. Dulu kedua orang tuaku tinggal di sana dan meninggal karena kebakaran yang terjadi di gedung itu. Kakakku yang bertugas pada saat itu tidak terima karena kasusnya segera ditutup begitu saja tanpa diselidiki apa penyebab utamanya. Di sela-sela kakakku mencari info tentang kecelakaan itu, tak berapa lama ditemukan tergantung di kamar 203. Aku benar-benar terpukul hingga akhirnya merelakan dan mengubur semua kenangan pahit itu. Tangis Sukma ikut memecah. "Maafkan aku karena membicarakan hal ini," kata Della. "Gak apa-apa kok, aku sudah lama melupakannya." "Della, kayaknya kita harus cepat pulang, ini udah mau maghrib," ajak Firman dan mengakhiri perbincangan mereka. Sepasang kekasih itu pun berpamitan. Sukma masih menatap kepergian mereka dengan harapan tidak terjadi hal yang buruk. Tampak sosok wanita yang duduk di jok belakang menoleh ke arahnya. Sosok itu menggoyang-goyangkan kepalanya, tanda tidak menyukai kehadiran Sukma. Di dalam mobil, terjadi perbincangan serius di antara keduanya. "Del, sebaiknya kamu pakai sekarang aja kalung pemberian Sukma itu," perintah Firman. Della mengangguk tanda setuju. Firman segera memakaikan kalung pemberian Sukma ke leher sang kekasih. Mendadak, hembusan angin dingin yang entah dari mana asalnya melintas melewati tubuh keduanya bersama lenyapnya sosok mengerikan yang bersemayam pada mobil itu. Mereka berdua tersentak, kemudian melihat sekeliling hening. Tak ada pergerakan apapun. "Sebaiknya kita cepat pergi dari sini." Firman menancap gas, tak ingin berlama-lama di tempat itu. Sesampainya di depan gedung rumah yang ditinggali Della, Firman pun undur pamit. Tak lupa dia berpesan pada sang kekasih, jika ada hal yang penting, langsung saja menghubunginya. Sepeninggal Firman, Della berjalan membawa sekantong plastik besar berisikan garam. Sebelum memasuki rumah, dia menaburkan garam itu tepat di depan pintu rumahnya. Lalu masuk dan menaburkan di beberapa tempat juga sesuai dengan arahan Sukma. Della pergi mandi, kemudian membenamkan tubuhnya ke bawah selimut. 3 jam berlalu, manik hazelnut milik Della masih tak mau terpejam. Jam menunjukkan pukul 12 malam, senyap dan sunyi. Hanya ada suara gesekan daun serta beberapa hewan malam yang saling bersautan. Tiba-tiba, pintu depan rumah Della tampak digedor beberapa kali, makin keras dan keras. Seperti seseorang berusaha membuka pintu itu dengan paksa. Della berusaha tak menghiraukannya, dia tetap kekeh bersembunyi di bawah selimut. Kemudian, berpindah ke seluruh jendela, ikut digedor dengan keras. Della menutup kedua telinganya, tak ingin mendengarkan suara yang berisik itu. Lalu yang terakhir adalah pintu kamar milik Della yang juga ikut digedor dengan keras. Wanita itu menangis terisak-isak menahan jeritannya. Dia berharap semua ini segera berakhir. Tetesan air matanya terus menggenang, membasahi seluruh badan, hingga tak terasa pagi pun menyambutnya dengan suara ayam berkokok. Della terbangun dari tidur karena dering ponselnya berbunyi. "Iya, Wi." Ternyata itu panggilan dari Dewi. "Del, kamu gak ke kampus?" "Loh, suara kamu kenapa? Kok serak gitu? Jangan-jangan kamu lagi sakit ya?" Della memegang keningnya, terasa panas. Kepalanya juga mendadak pusing. Dia mengatakan tidak akan pergi ke kampus dulu, padahal hari ini mau mengumpulkan skripsi yang sudah dipersiapkannya. Dewi pun maklum. "Udah, kamu istirahat aja, biar nanti aku nyuruh Firman jenguk kamu. Sekalian ngambil skripsi itu," tutur Dewi. "Makasih, Wi," saud Della lalu mengakhiri panggilan. Setelahnya, Della merasa badannya lengket, mungkin karena semalaman berada di bawah selimut, hingga mengeluarkan banyak keringat. Dia pun memutuskan untuk pergi mandi. Della melepaskan kalung yang diberikan Sukma dan mulai membasahi tubuh. Hangatnya air shower membuat perasaan Della agak baikan.
Namun itu hanya sejenak. Dia tersentak setelah kakinya merasakan sentuhan tangan. Wanita itu melihat ke bawah dan mendapati sosok wanita dengan wajah penuh belatung tengah menatapnya. "Wah!" Spontan dia berteriak dan gegas memakai handuk. Mendadak air shower berubah menjadi darah. Della berteriak ketakutan dan menutup matanya. Setelah beberapa saat, air itu menjadi putih lagi. Della segera bergegas mandi dan pergi keluar dari sana. Saat dia keluar dari kamar mandi, netranya melihat bekas jejak kaki anak kecil di atas garam-garam yang ditaburkan kemarin malam. Padahal di rumah itu tidak ada anak kecil dan hanya Della yang tinggal di sana. Tiba-tiba terdengar suara wanita menangis. Rasa takutnya tadi belum juga sirna, malah harus ditambah dengan hal seperti ini. Meskipun takut, tetapi dia penasaran dari mana suara itu berasal. Setelah ditelusuri, ternyata dari dalam kamarnya. Tampak sosok wanita berbaju putih tengah duduk di atas ranjang. Della pun memberanikan diri untuk menyentuh pundak wanita itu. Saat sosok itu menoleh, dia memperlihatkan wajahnya yang hancur dan kepalanya langsung terpisah dari badan. Della langsung berlari keluar rumah, berteriak-teriak meminta tolong. Namun satupun tidak ada yang mendengarnya. Dia terus keluar dan berlari tanpa arah. Dewi tampak begitu cemas. Sebagai teman terdekat Della, dia tidak mungkin diam saja melihat keadaan temannya seperti itu. Dia memberitahukan kepada Firman tentang keadaan Della agar pria itu datang menjenguk. "Wi, si Della kenapa? Sakit apa dia?" tanya Nana penasaran. "Enggak kok, mungkin cuma kecapean. Biar Firman aja yang jenguk dia. Nanti kabarin kami ya." Pasti itu. Tampak dari kejauhan Sukma mendengar percakapan mereka. Mendadak ponselnya berbunyi. Dia segera pergi keluar ruangan. "Iya paman," jawab Sukma saat mengangkat panggilan itu. "Nak, apa kemarin kamu nyari paman? Ini bibimu baru ngomong tadi," tanya Usman. "Iya paman, temannya Sukma ada yang kesusahan. Dia selalu diikuti makhluk halus paman," katanya memperjelas. Apa kamu sudah memperingatkan dia, Sukma?" "Sudah paman, tapi gak mempan. Mereka lebih kuat dari aku. Tolongin teman Sukma paman," pintanya memelas. Akhirnya karena iba pada sang keponakan, Usman pergi untuk memenuhi permintaannya. Lega rasanya, Sukma akhirnya bisa menolong Della. Dia berharap dengan kedatangan pamannya bisa meringankan beban Della selama ini. Ratna, sang pemilik gedung, tampak pulang dari suatu tempat. Di kedua tangannya nampak beberapa ayam hitam. Siti menatapnya dengan penuh curiga, namun wanita parubaya itu tidak peduli. Dia masuk ke sebuah kamar dan tidak memperbolehkan siapapun masuk. Sesaat kemudian, Ratna keluar dengan membawa 2 piring sesajen yang di atasnya ada kemenyan. Indra penciuman milik Siti langsung menyerap bau kemenyan. Karena tak tahan, dia pun menutup hidungnya. Namun dia hanya diam memperhatikan gerak-gerik majikannya yang sudah berjalan keluar membawa kemenyan tadi. Entah mau diapakan benda itu. Ratna membawa sesajen itu ke lantai 2 pada gedung yang ditinggali Della selama ini. Dia langsung masuk ke kamar 203, kemudian meletakkan sesajen tadi di samping batu nisan yang ada di sana. "Sudah saatnya aku memberikan tumbal untuk kalian," katanya dengan mata menyeringai. Setelah membacakan beberapa mantra pada batu nisan di hadapannya, Ratna pulang untuk meneruskan ritual. Di dalam sebuah ruangan yang dipenuhi kegelapan, Ratna duduk dengan membakar kemenyan. Bibirnya yang sudah keriput itu tampak sibuk berkomat-kamit membaca mantra. Lalu dia mengambil selembar foto dan membakarnya di atas bara kemenyan yang menyala. Ternyata itu fotonya Della. Entah dari mana wanita itu bisa mendapatkannya. Della yang sudah berjalan cukup jauh akhirnya memutuskan pergi ke apotik untuk membeli obat pereda nyeri kepala. Tiba-tiba dia merasa pusing layaknya dihantam benda tajam. Badannya pun mulai kedinginan dan menggigil
sampai pegawai toko di sana ikut khawatir. "Mbak nggak kenapa-napa kan?" "Iya mbak, nggak kenapa-napa kok," saudela seraya menahan sakit. Setelah membayar dan mendapatkan obat yang dicari, Della langsung pergi. Di pikirannya sekarang ingin kembali ke rumah, namun matanya sedikit berkunang-kunang dan langkah kakinya terasa berat. Itu membuatnya harus berhenti beberapa kali untuk beristirahat. Di tempat lain, sebuah mobil terparkir di depan gedung tempat tinggal Della. Firman keluar dan berjalan memasuki bangunan tua itu. "Assalamualaikum," ujarnya mengawali langkah agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Belum sempat ia melanjutkan perjalanan, kakinya terhenti, manakala melihat Della berdiri tepat di atas tangga. Wanita itu tersenyum menatapnya. "Della, ngapain kamu ke situ? Bukannya kamu lagi sakit ya?" seru Firman dari kejauhan, tetapi tidak ditanggapi oleh wanita berambut panjang itu. Della terus berjalan menaiki tangga, sedangkan Firman ikut menyusulnya. "Della, kamu mau kemana? Bukannya rumah kamu di lantai bawah ya?" Firman mengajukan pertanyaan lagi pada sang kekasih, tetapi Della tetap tak bersuara. Lalu wanita itu menoleh sejenak, menatap Firman dengan wajah yang pucat. Setelahnya dia masuk ke salah satu kamar di gedung tersebut. Firman masih mengejarnya. Di sisi lain, Della baru saja sampai ke depan gedung rumahnya. Tubuhnya lemas dan berkeringat dingin. Dia berhenti sejenak sambil menata napasnya. Lalu terkejut karena melihat mobil milik Firman sudah terparkir di sana. "Loh, bukannya ini mobil Firman?" ujar Della bingung. Della mengecek ke dalam mobil tetapi tak melihat siapapun. Kemana perginya Firman? Batinnya. Dia melihat sekeliling, masih mencari keberadaan sang kekasih. Akhirnya dia melihat sebuah pergerakan dari lantai 2. Terlihat jelas bahwa Firman sedang berlarian di sana. Aduh, ngapain Firman ke sana? Della cemas karena teringat perkataan Ratna bahwa di lantai 2 banyak puing-puing yang sudah rapuh. Tak ingin sesuatu yang buruk terjadi pada sang kekasih, Della pun menyusulnya. Dengan langkah yang berat, dia berusaha naik ke lantai 2. Hawa dingin tiba-tiba berembus, membuat wanita berambut panjang itu mengencangkan jaket. Firman, di mana kamu?" Suara Della menggema di antara reruntuhan bangunan. Namun tak ada sautan sama sekali. Makin dia melangkah, hawa dingin makin kencang, disertai asap putih yang entah dari mana asalnya. Saat itu juga indera pendengaran Della menangkap suara. Ada beberapa suara yang membuat kakinya enggan melangkah. Tolong aku." Suara itu samar dengan disertai isakan tangis. "Kakak, aku di sini. Sini ayo main sama aku." Suara anak laki-laki disertai tawa terbahak-bahak. "Ini saatnya tiba. Kamu akan mati hari ini." Suara parau dari seorang pria dengan nada tinggi. Suara itu terus terngiang-ngiang di telinganya, membuat sakit di kepala Della makin parah. Dengan sisa kesadarannya, dia membuka salah satu pintu di sana. "Della, kamu kemana aja? Aku nyariin kamu dari tadi." Firman langsung menghujaninya dengan berbagai macam pertanyaan. Namun yang ditanya sudah tidak memiliki kekuatan. Della kehilangan kesadaran tepat saat bertemu dengan sang kekasih. Della, kenapa kamu bisa seperti ini? Bangun, jangan bikin aku takut," teriak Firman dengan cemas. Tanpa pikir panjang, Firman langsung membawa Della masuk ke kamar kosan. Firman membaringkan tubuh Della di atas ranjang. Seketika tubuhnya mengalami pergerakan. Dia kejang-kejang sambil berteriak. "Tidak, lepas!" bentak Della dengan geram. Matanya melotot menatap pria di hadapannya. "Del, kamu kenapa? Coba istighfar, Del," ujar Firman seraya mengguncang tubuh Della. Tiba-tiba dari arah luar beberapa orang sudah datang untuk menemui mereka berdua. "Firman, apa yang terjadi sama Della?" tanya Dewi begitu cemas melihat keadaan temannya itu. "Aku nggak tahu, Wi. Kami berdua habis dari lantai 2 dan mendadak Della pingsan," sahut Firman. "Letakkan dia di lantai, anak muda.
perintah seorang pria yang lain adalah Usman. Pria itu datang bersama Sukma dan kebetulan bertemu Dewi serta Nana saat hendak menjenguk Dela. "Siapa Anda?" tanya Firman yang merasa tak mengenal pria berbaju itu. "Beliau paman aku, Fir. Insya Allah bisa nolongin Dela. Sekarang kamu ikutin aja sarannya," saut Sukma buka suara. Setelah Firman mendengar jawaban dari Sukma, dia langsung membopong tubuh Dela dan meletakkannya di lantai ruang tamu seperti arahan Usman. "Cepat, ambil garam dapur dan buat lingkaran. Ingat, kalian jangan pernah masuk ke lingkaran itu. Paham?" Tita Usman kepada mereka berempat dan dijawab dengan anggukan. Mereka berempat mencari sisa garam yang dibeli Dela waktu itu, kemudian menaburkannya di sekitar tubuh Dela. Lalu setelah itu, Usman memberikan sebuah tasbih ke masing-masing orang agar memegang benda itu. "Pegang tasbih ini. Usahakan kalian bersikir sebisa mungkin dan jangan sampai lengah." "Baik, Paman," saut mereka semua. Di tempat lain, Ratna tahu kalau dia kedatangan tamu yang tidak diundang. "Sialan, berani-beraninya mencampuri urusanku. Aku tidak akan membiarkan kalian semua keluar hidup-hidup dari tempat ini." Tawanya menggelegar. Dia mengambil satu ekor ayam berbulu hitam, lekas dengan cekatan menggorok leher ayam itu hingga mengeluarkan darah segar. Cairan merah itu menetes ke atas kemenyan. Asap pun mengepul memenuhi seluruh ruangan. Ratna membaca beberapa mantra, kemudian membuka sebuah kotak dari kayu yang isinya sebuah tali. "Sudah saatnya kamu keluar dan ikut membantuku. Istri dan anakmu benar-benar tidak becus," umbatnya sambil melotot. Lalu sebuah asap hitam keluar dari kotak itu dan langsung terbang menuju ke kosan Dela. Usman mendekati Dela dan menempelkan tasbih di kepalanya. Mendadak tubuh Dela terbang ke atas dan sebuah asap hitam langsung menyusup ke dalam tubuhnya. Usman tahu itu, lalu dia menaikkan satu tangannya yang terlilit tasbih seraya berseru, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar," ucapnya sambil terus membaca doa. Tiba-tiba angin berembus kencang hampir memorak-porandakan seluruh ruangan itu. Teman-teman Dela saling berpegangan satu sama lain dan terus berzikir. Tak lama kemudian, tubuh Dela terjatuh ke lantai dan asap hitam tadi keluar dari tubuhnya. Segumpal asap itu terbang secepat kilat, kembali menghantam tubuh Ratna, hingga wanita itu memuntahkan darah hitam dari mulutnya. "Sialan," umpat Ratna. "Dela!" teriak Firman dan ingin mendekati tubuh sang kekasih, tetapi Usman melarang. "Jangan kamu dekati dulu, nak. Dia bukan Dela. Dia masih di alam lain." Setelah berbicara seperti itu, Dela tampak bangun dan terduduk. Pandangannya tajam, menatap ke arah mereka semua. "Dela, ini kamu bukan?" tanya Dewi memberanikan diri. Dela memecingkan mata, kemudian berteriak, "Kenapa kalian semua menungguku? Kenapa? Tinggalkan aku dan keluargaku," teriaknya dengan mendesis sambil kepalanya berputar-putar. "Kami tidak akan mengganggu, asal kamu keluar dari tubuh anak ini," pinta Usman. "Aku suka sama kakak ini. Aku mau terus main sama dia," kata Dela seolah-olah seperti anak kecil. "Sepertinya ada beberapa roh yang merasukinya," kata Usman. "Bukannya kamu bilang, jika Dela memakai kalung pemberianmu maka hal seperti ini tidak akan terjadi?" tanya Firman. Sukma melihat ke arah leher Dela dan ternyata wanita itu tidak memakainya. "Kurasa dia melepaskannya." Sukma menunjuk ke arah Dela. Firman pun tak bisa berkata apa-apa lagi. "Sukma, ambilkan segelas air," pinta Usman tiba-tiba. Mendengar perintah dari sang paman, Sukma bergegas mengambil air dan segera memberikannya. Pada segelas air itu, Usman membaca beberapa doa, lalu memercikannya ke tubuh Dela. Dela berteriak histeris, merasa tubuhnya kepanasan. Asap putih juga ikut keluar dari tubuhnya. Tiba-tiba tubuh Dela seperti berlubang. Dari lubang itu, keluarlah beberapa belatung yang amat banyak. Semua orang yang menyaksikan peristiwa itu bergidik ngeri. Dela menatap ke arah Usman dengan wajah memelas.
Kami hanya ingin dikuburkan dengan layak. Tolong kami. Della merintih menahan sakit. Usman masih terus berdoa dan mengarahkan tangannya ke arah Della. Beberapa saat kemudian Della terbaring lemas disertai 2 cahaya putih yang keluar dari tubuhnya. Sukma yang tahu arwah itu sudah keluar langsung mendatangi Della. "Firman, tolong pindahkan Della ke kamar, cepat," perintah Sukma. "Pasti ada sesuatu di atap rumah ini," ucap Usman seraya mendongak ke atas. Dia curiga ada sesuatu yang aneh di gedung ini. Firman yang mendengar Usman berkata seperti itu ikut buka suara. Pria itu mengatakan siang tadi sempat naik ke lantai 2 untuk mencari Della. Tepat di kamar nomor 203, dia menemukan 2 batu nisan bertuliskan nama Sri dan Muklis. Awalnya dia ingin langsung berbicara, tetapi tertahan karena masalah Della tadi. Usman pun bisa memaklumi. "Sepertinya aku harus melihat ke atas." "Aku ikut paman," pinta Sukma. Usman dan Sukma berjalan naik ke lantai 2. Tampak angin berembus dengan kencangnya. Mereka masuk ke kamar nomor 203 dan melihat batu nisan yang dibicarakan Firman. Di sekitarnya ada beberapa piring sesajen yang masih baru. "Siapa orang kecil yang tega melakukan semua ini, paman?" ujar Sukma emosi. "Pastinya orang itu menginginkan sesuatu dari mereka," jawab Usman. "Apa yang kita harus lakukan, paman?" Usman melepaskan sorban yang dikenakan, kemudian memberikannya kepada Sukma. "Gali lubang itu, lalu masukkan benda yang terkubur di sana ke dalam sorban ini," ditanya. Sukma mengangguk, kemudian menggali kuburan itu dan menemukan sisa sobekan baju yang berlumuran darah, serta sebuah bola basket. "Sudah paman, hanya 2 benda ini yang kutemukan." "Celaka, masih ada 1 benda lagi. Sepertinya itu ditaruh di tempat lain. Kita harus segera menemukannya." "Tapi di mana itu, paman?" "Paman rasa kita harus bertanya pada Della." Mereka berdua kembali ke rumah Della. Samar-samar Della membuka kedua matanya. Dia terkejut karena sudah dikelilingi banyak orang. "Syukurlah, kamu sudah bangun, Della," kata Firman merasa lega. Pria itu langsung memeluk tubuh sang kekasih yang masih lemah. "Iya, Del, kamu bikin kami semua khawatir tahu," seru Nana. "Sebenarnya ada apa ini?" Della masih bingung. Dia tidak bisa mengingat apapun. Dari arah pintu, Sukma dan Usman datang menghampiri. "Kamu sudah siuman, Del?" tanya Sukma. "Kok Sukma juga ada di sini? Bapak ini siapa ya?" tanya Della keheranan. "Ini pamanku, Del. Ceritanya panjang. Nanti aja aku jelaskan. Sekarang ada hal yang lebih penting. Saat kamu tertidur, apa saja yang kamu lihat?" tanya Sukma padanya. Della mencoba mengingat dan berpikir. Dia tidur cukup lama dan banyak hal yang dia lihat. Salah satunya, ketika malam pembunuhan itu terjadi, ada 1 wanita lagi yang ikut menyaksikan. Tetapi wanita itu selamat dari si pembunuh. Dia masuk ke rumahnya Sri, merobek sedikit baju milik wanita yang berlumuran darah itu, lalu juga mengambil bola basket yang sedang dipeluk anak kecil bernama Muklis. Ketika ia keluar dari rumah itu, seseorang yang dipanggil Ratna melihatnya membawa sebuah tas besar. Sontak Ratna mengira dia adalah pencuri. "Pencuri! Pencuri! Tolong, ada pencuri!" teriak Ratna memanggil bantuan. Karena wanita itu tidak ingin warga lain bangun dan menggagalkan rencananya, wanita yang tidak diketahui asal-usulnya itu menusuk perut Ratna. Dia juga mencuri dompet wanita yang sudah tidak berdaya itu. Tak lama kemudian kebakaran pun terjadi dan semua orang terbunuh di dalam kebakaran itu, termasuk Ratna. Wanita yang telah mendapatkan banyak harta itu mengoperasi wajahnya menjadi mirip Ratna dan mencuri identitasnya. Lalu dia mengubur barang-barang yang dicurinya di lantai gedung itu sebagai persembahan untuk memuja setan. Beberapa hari kemudian, tersiar kabar ada yang bunuh diri di sana. Gegas dia pun mengambil tali bekas bunuh diri itu dan menyimpannya di sebuah kotak.
Kurasa kita harus ke tempat Bu Ratna sekarang, pinta Della setelah menceritakan penglihatannya. Sebenarnya Firman tak ingin Della pergi kemana-mana karena kondisi tubuhnya belum stabil. Tetapi wanita itu tetap kekeh ingin pergi. Dia yakin ada sesuatu yang salah di rumah Ratna. Akhirnya mereka semua membagi tugas. 2 di antaranya menelpon pihak keamanan agar turut datang membantu. Sesampainya di depan rumah milik Ratna, Della memencet bel. Namun tidak ada tanggapan dari dalam rumah, padahal ada cahaya lampu yang menyala. Karena curiga, akhirnya mereka mendobrak pintu rumah itu. Firman dan Usman berhasil menendang pintu itu hingga roboh. Bau kemenyan yang menyengat langsung menghampiri ke indera penciuman mereka. Satu persatu mereka membuka pintu ruangan di sana. Della terperanjat karena melihat Siti sedang duduk di kursi dengan badan yang terikat. Mulutnya pun disolasi agar tidak bisa bersuara. "Kamu gak apa-apa kan, Mbak?" Della bertanya saat sudah menolong wanita itu. "Justru saya yang harusnya tanya seperti itu, Mbak. Saya malah takut Mbak yang kenapa-napa. Syukurlah Mbak masih selamat," isaknya sambil memeluk tubuh Della. Sukma dan Usman membuka kamar paling belakang dan bau asap kemenyan ternyata bersumber dari sana. Dia melihat Ratna tergeletak bersimbah darah. Di lehernya terdapat bekas cekikan. Usman melihat wanita itu memegang kotak dari kayu. Gegas dia mengambilnya sebelum polisi datang. Beberapa saat kemudian, polisi dan juga mobil ambulan sudah datang untuk mengamankan tempat tersebut. Ratna dinyatakan meninggal dan Siti pembantunya karena masih di bawah umur akan mendapat hukuman percobaan. Sedangkan suami Ratna yang kena stroke dikembalikan ke anak semata wayangnya yang berada di luar kota. Malam itu Della terpaksa harus menginap di rumah Dewi agar ada seseorang yang menjaganya. Meskipun tidak bisa tertidur lelap karena masih membayangkan peristiwa naas yang menimpanya, tetapi dia mencoba berlapang dada. Mungkin semua ini adalah ujian untuknya. Keesokan harinya, Firman menjemput teman-temannya untuk pergi ke kuburan. Di sana sudah ada Usman dan Sukma yang sampai terlebih dahulu. Mereka menguburkan keluarga Sri dengan layak. Della pun menaburkan bunga di atas kuburan mereka. Lalu semua orang ikut berdoa. Della menerawang jauh, netranya melihat pohon-pohon jati yang tumbuh mengelilingi area perkuburan itu. Samar-samar dari kejauhan, dia melihat keluarganya Sri melambaikan tangan, seraya tersenyum. Akhirnya mereka sudah bahagia di alam sana, batin Della. Sejak saat itu Della pindah dari gedung yang ditinggalinya dan mencari kos yang lebih layak. Dia tidak masalah sewanya mahal, asalkan tidak mengulangi pengalaman yang mengerikan itu lagi. Della bangun di pagi hari, kemudian masuk ke kamar mandi. Tiba-tiba sebuah bola menggelinding ke arah kakinya. Spontan dia mengambilnya. Terdapat sebuah ukiran nama di sana, Mumu. "Kak, ayo main sama aku." Seketika Della menjerit. Itulah kisah cerita yang berjudul Penunggu Gedung Tua yang ditulis oleh akun Kaskus yang bernama Pindut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.